kali ini kita di tema 7, tema 2, pembelajaran 1, halaman 53 sampai 60 dan disertai, maaf ini ya tulisannya tidak ke edit. Disertai pembahasan soal latihan dan ini adalah panduan bagi orang tua peserta didik kelas 6. Seperti biasanya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dan telah menjadi kebiasaan baru bahwa kita senantiasa melaksanakan protokoler disiplin protokoler kesehatan dengan 3M-nya. Ini tujuan pembelajaran kita setelah berdoa bahwa melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, anak kita mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan dengan benar. Baik, kita buka buku tematik terpadunya, subtema 2, pembelajaran 1 untuk kelas 6 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ada prolog, apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Tentu ya, semuanya memiliki idola. Ya, siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah dibuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idola? Nah, kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Nah, siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Nah, itu tulis semuanya di kolom berikut ini. Nah, ini pemimpin idolanya siapa? Misalkan bapak guru, ibu guru, bapak kepala sekolah, orang tua kalian juga bisa karena mereka juga pemimpin di rumah. Boleh silakan. Atau pemimpin lembaga saja. Misalkan bapak RT, bapak RW, bapak lurah, bapak presiden dan lain sebagainya, silakan di sini tulis namanya kalau tahu namanya ya. Yang dekat-dekat dengan kalian saja. Siapa yang menjadi idola kalian semuanya ya. Kemudian nilai apa dari misalkan ini bapak guru, bapak guruku namanya siapa, misalkan tulis di sini. Ini dicontoh saja bapak guruku. Nilai apa yang selalu ditebarkan oleh bapak guru kalian, misalkan mereka selalu bersyukur, kemudian selalu toleransi, kemudian bijaksana juga. Lalu uraikan nilai tersebut diimplementasikan ke dalam perbuatan-perbuatan apa. Misalkan nilainya selalu bersyukur. Nah, mereka rajin beribadah, ya, mereka rajin berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan mengajar. Mereka selalu berdoa ketika mau makan, mau minum. Mereka selalu mengucapkan salam ketika masuk kelas atau kantor dan lain sebagainya. Ya, lanjutkan. Kemudian nilai toleransi diimplementasikan dalam bentuk apa? Bapak dan ibu guru itu menghargai pemeluk agama lain. Nah, ini misalnya, ya. Kemudian bijaksana. Apa perbuatannya sehingga nilainya dapat nilai bijaksana menurut penilaian kalian? Misalkan ketika ada para peserta didiknya mengalami permasalahan, misalkan kan suka ada tuh teman-teman kalian nih, suka ada terkadang salah paham kemudian menjadi bertengkar dan lain sebagainya. Nah, bapak dan ibu guru kita menyelesaikannya secara bijaksana, mendengar dari kedua belah pihak, tidak memvonis dulu sebelum mereka mendengar penjelasan kalian. Nah, itu diantaranya. Lanjut ya, apalagi ya. Nah, ini sampaikan hasil kerja kelompokmu. Ya, kemudian pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan. Diskusikan siapa saja pemimpin idola dan teman sekelasmu. Apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan? Nah, catat di sini. Misalkan nama pemimpin idolanya itu Bapak Badru. Posisinya jabatannya sebagai apa? Oh, Bapak Badru itu kepala desa saya. Bidangnya apa? Nah, kalau di pemerintahan misalkan di bidang politik, karena ini tidak ada bidang pemerintahannya. Kemudian kalau di bidang misalkan yang tukang dagang, bisa di bidang ekonomi. Kalau nama pemimpin tersebut posisinya sebagai seorang seniman, maka di checklist di kolom budayawan. Kalau pemimpin idola yang kalian tulis adalah bapak dan ibu guru, maka checklist kolom pendidikannya. Prestasinya apa? Menjalankan program budaya tegur sapa misalnya. Nah, ini ya, ini isi. Ya, isi oleh kalian, ini sudah diberi contoh, formatnya seperti ini, tinggal checklist, tinggal mengisi. Nah, pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempatnya bekerja, tugas dan manfaat kelembagaan pada tabel berikut. Ini contohnya.
Nah, pemimpin idola misalkan kalian ada bapak dokter, ibu dokter, ibu perawat dan lain sebagainya. Nah, sekarang ya lagi musim pandemi nih. Pemimpin idola kalian itu bapak dokter yang bekerja keras untuk merawat pasien-pasien COVID-19. Mereka tidak pernah tidur, 24 jam bekerja. Silahkan idolakan oleh kalian. Bapak dan ibu perawatnya juga, relawan COVID-19 juga. Silahkan kalian kalau mengidolakannya tulis di sini. Kelembagaannya apa? Kalau bapak dokter ya di rumah sakit misalkan. Tugasnya apa? Merawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan dan seterusnya. Lalu manfaatnya seperti apa? Bahwa rumah sakit itu tuh tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat dan lain sebagainya. Ini hanya sebuah contoh. Halaman ayo membaca, kita mengidolakan seorang pemimpin. Nah, di sini ada seorang pemimpin. Ya, ditulis dalam sebuah cerita, pamanku lurah idola. Ini cerita tentang pamanku Badi namanya. Bagaimana Pak Lurah Badi ini sehingga menjadi lurah idola. Nah, seperti biasa kalian baca dengan baik dan benar. Salam literasi. Kemudian jika ada nilai-nilai yang mesti kalian tiru, ambil dan terapkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, silahkan ambil yang positifnya. Insya Allah pesan dari bacaan ini adalah hal-hal yang positif bagi kalian. Nah, sampai sini. Kemudian sampai sini, perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan di atas yang tadi dibaca. Nah, sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya dalam mewujudkan dari cintanya terhadap tanah air. Berikut nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Di antaranya, 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 2. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Nah, ini yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Kita semua bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nah, itu ya, dan seterusnya. Selanjutnya, apakah kamu telah menerapkan sila persatuan? Tuliskan contoh penerapannya. Sedangkan ya, lurah idola seperti tokoh dalam cerita sebelumnya memang dicintai masyarakatnya, penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku, bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Punyakah kalian pemimpin idola seperti itu? Misalkan Bapak Lurah, pasti semuanya punya ya. Silahkan diceritakan tentang lurah kalian ya. Nah, kemudian selanjutnya di kolom berikutnya teks pidato. Ya, bahwa teks pidato, Bapak ingat kembali, terdiri dari ada salam berbuka, itu berisikan kalimat sapaan, bisa selamat pagi, selamat siang, malam, dan lain sebagainya. Bisa assalamualaikum atau bisa dengan ucapan salam lainnya menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian setelah itu pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas dan lain sebagainya. Ada inti pidato, berisikan pembahasan topik secara lengkap, menceritakan tentang apa isi pidato tersebut. Kemudian yang keempat, keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan. Kemudian kelima, penutup, yaitu penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang keenam, salam penutup, berisi kalimat salam penutup, bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf. Kemudian juga ada ucapan terima kasih dan lain sebagainya atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya misalnya, dan lain-lain ya. Kamu akan berpidato, nah silakan. Pemimpin yang dikagumi adalah mereka yang dipercaya oleh rakyatnya. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dan memikirkan nasib rakyatnya. Apa yang terjadi kalau pemimpin tidak amanah? Terima kasih atas perhatiannya. Seperti biasa, silahkan kalian renungkan dengan Bapak dan Ibu kalian, kemudian komunikasikan dengan anak-anak kita. Bapak dan Ibu juga bisa mengkomunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.